Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandisya Putra, NIM 2087015, mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh motor control and learning a behavioral emphasis. Yang pertama yaitu contoh pemrosesan informasi manusia. Contohnya misalnya pemain bisbol yang berdiri di kotak adonan dan sebuah bisbol datang pada Anda dengan kecepatan 90 mph. Dan Anda harus mengatur ayunan untuk menyentuh bola dan mendorongnya menjauh dari para fielders. Yang selanjutnya yaitu model pemrosesan informasi. Model dimulai dengan pemasukan informasi dari lingkungan melalui satu atau lebih alat indera. Dan kemudian mempertimbangkan apa yang terjadi pada informasi ini setelah berada di dalam sistem. Model kotak hitam yang khas di prosesnya ditunjukkan pada gambar 31.1. Otak individu dianggap sebagai kotak dan informasi memasuki kotak dari lingkungan. Informasi ini kemudian diolah dengan berbagai cara, akhirnya menghasilkan keluaran sebagai aktivitas motorik yang dapat diamati. Model kotak hitam ini berlaku dalam tradisi stimulus respon, di mana para peneliti terutama mementingkan hubungan antara apa yang dimasukkan ke dalam kotak dan keluaran dari kotak. Selanjutnya yaitu contoh perhatian dan performa. Contohnya misal pertimbangan tugas mengendarai mobil. Pengemudi harus mengetahui rute yang telah direncanakan sebelumnya, serta di mana mereka saat ini berada di rute untuk membuat belokan yang sesuai pada waktu yang tepat. Pengemudi juga harus waspada terhadap lalu lintas lainnya, misalnya mobil, pejalan kaki, dan pengendara sepeda. Dalam mampu merespon perubahan mendadak, kontrol gerakan membutuhkan jenis perhatian lain. Meskipun kita menghabiskan lebih sedikit waktu dan energi untuk memikirkan cara mengkoordinasikan kita anggota tubuh dalam waktu dan ruang saat keterampilan berkembang. Yang selanjutnya yaitu jenis perhatian. Yang pertama yaitu perhatian dan kesadaran. Perhatian adalah terkait dengan gagasan kesadaran yang didefinisikan secara longgar sebagai apa yang kita sadari pada waktu tertentu. Khususnya konsep perilaku bawah sadar tidak disukai selama pertumbuhan behaviorisme. Setelah pergantian abad ke-20, pengukuran kesadaran merepotkan karena pada waktu satu-satunya cara untuk memahami apa yang ada dalam kesadaran peserta adalah meminta mereka untuk introspeksi atau telusuri pikiran mereka sendiri. Dan ini terlalu subjektif bagi pendekatan behavioris untuk mengumpulkan data dan berteori. Yang kedua yaitu perhatian sebagai upaya atau gairah. Contohnya misal menggunakan diameter pupil, diukur dengan teknik khusus yang tidak mengganggu dengan gerakan mata, sebagai ukuran perhatian tidak langsung. Saat peserta diminta melakukan berbagai memori tugas, diameter pupil meningkatkan ketika mereka berada di bawah tekanan untuk memberikan jawaban. Peningkatan lebih besar untuk lebih banyak tugas yang sulit. Demikian pula penting untuk mempertimbangkan perhatian sebagaimana tercermin dari berbagai ukuran fisiologis arousal. Yang selanjutnya yaitu perhatian sebagai kapasitas atau sumber daya. Ketika kebutuhan gabungan untuk sumber daya melebihi jumlah total kapasitas perhatian yang tersedia, maka B akan mengganggu kinerja A. Begitu pula sebaliknya. Interferensi bisa jadi ditujukan dalam banyak cara. B dapat mengalami penurunan kecepatan atau kualitas kinerja, sementara A relatif tidak terpengaruh. B tidak terpengaruh saat A menderita. Baik A dan B bisa menderita, atau B dapat dicegah terjadi bersamaan saat A sedang berlangsung.
pola gangguan atau persaingan untuk perhatian ini, sumber daya mungkin bisa memberi tahu kita sesuatu tentang sifat dari keterbatasan kapasitas. Yang selanjutnya yaitu perhatian yang selektif. Contohnya memperhatikan satu sumber informasi, misalnya mendengarkan radio, sambil menghindari atau menghambat perhatian ke sumber lain, misalnya televisi atau seseorang yang berbicara dengan kita. Penangkapan tidak disengaja perhatian biasanya muncul sebagai respon terhadap stimulus eksternal. Misalnya, ketika Anda tiba-tiba memperhatikan A, suara keras atau relevan. Misal suara dua mobil bertabrakan. Para ahli teori terkadang mengacu pada seleksi yang disengaja sebagai pemrosesan top-down, dan pemilihan tidak disengaja sebagai pemrosesan bottom-up untuk menunjukkan bahwa orientasi perhatian secara konseptual versus didorong secara persepsi. Yang selanjutnya yaitu teori perhatian. Yang pertama yaitu saluran tunggal teori filter. Misalnya seperti kemacetan atau filter berada. Teori filter ini berbeda istilah jenis pemrosesan informasi yang memerlukan perhatian, dan oleh karena itu lokasi kemacetan selama tahapan pemrosesan informasi. Yang selanjutnya yaitu alokasi kapasitas yang fleksibel. Contohnya misal saat kesulitan dari dua tugas bersamaan meningkat, lebih banyak kapasitas digunakan dalam memproses informasi. Akhirnya ketika persyaratan tugas untuk memproses dua aliran informasi mulai melebihi kapasitas maksimum, penurunan terjadi di satu atau lebih dari yang disajikan secara bersamaan tugas, artinya terjadi gangguan. Yang selanjutnya yaitu teori sumber daya ganda. Beberapa peneliti berpendapat bahwa perhatian tidak boleh dikonseptualisasikan sebagai sumber daya tunggal, melainkan sebagai banyak kumpulan sumber daya, masing-masing dengan kapasitasnya sendiri dan masing-masing dirancang untuk menangani jenis pemrosesan informasi tertentu. Yang terakhir yaitu tampilan perhatian pilihan tindakan. Dalam semua sudut pandang tentang perhatian yang telah dijelaskan, asumsi dasarnya adalah bahwa kegiatan pengolahan informasi memerlukan beberapa jenis kapasitas. Beberapa peneliti bagaimanapun mempertanyakan validitas asumsi mendasar ini, menyajikan pandangan yang sangat berbeda. Neumann membantah bahwa ketika hewan atau manusia memiliki niat sesaat tertentu untuk mencapai suatu tujuan, misalnya berlari, minum, banyak rangsangan yang diterima saat ini diproses secara paralel pada tahap awal produk akhir dari pemrosesan ini menjadi pemilihan tindakan tertentu. Kemudian sebagai hasil dari pemilihan ini, pemrosesan tertentu lainnya dicegah terjadi atau dapat terjadi hanya dengan susah payah. Jadi dalam pandangan Neumann, interferensi antara dua tugas simultan terjadi bukan karena perhatian sebagai sumber daya diperlukan untuk melakukan berbagai proses. Sebaliknya, ini terjadi karena suatu tindakan telah dipilih dan proses lainnya ini seluruhnya atau sebagian diblokir. Jadi seleksi adalah proses perhatian yang paling dasar dan mendasar, bukan sumber daya atau kapasitas. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.